Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 sedang berada di salah satu Jaksa MUA, tepatnya di Tanjung Priuk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hana Safira. Saya Claudia Esther. Saya Desi. Oke, kalau gitu di sebelah kita udah ada kakak siapa kak? Kanairat. Oke, Kak Naira. Aku panggilnya Kak Naira aja Iya. ya. Kak Naira ini siapanya pemilik usaha? Saya cucu pemilik usaha ini. Cucunya langsung Iya. berarti ya. Nama pemilik usahanya apa kak? Nama pemiliknya Heriati. Kita panggil Eyang ya? Iya. Eyang Heriati. Makanya nama usahanya Heri Salon. Happy Salon. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaannya aja ya kak. Yang pertama itu bisa nggak sih diceritakan bagaimana awal mula atau sejarah usaha ini berdiri? Kayak dari tahun berapa, alasan yang melatar belakangi, terus ada pengalaman atau keahlian yang sejalan nggak sih? Kalau untuk awal berdirinya tuh saya pas masih muda suka banget fashion, terus juga tentang dunia kecantikan gitu. Sampai sering ikut fashion show, terus pernah jadi model juga. Sampai akhirnya setelah nikah dan punya anak mau bangun usaha, jadi bangun usaha salon ini. Dan awal mulanya tuh salon ini melayani kayak potong rambut, keriting rambut, sama krimbat seperti itu pada tahun 1980. Namun sering berjalannya waktu, yang saya tuh tertarik dengan dunia make up pengantin sampai ikut kelas dan pada tahun 1984 jadi melayani make up pengantin dan sampai saat ini juga masih melayani make up pengantin. Nah, namun untuk kayak potong rambut, keriting rambut itu udah berhenti di tahun 2010-an seperti itu. Oke. Berarti awal mulanya karena habis menikah mau bangun usaha. Iya. Oke. Berarti usaha ini itu dimulai sendiri atau memang udah dari awal bareng sama keluarganya? Kalau untuk usaha ini tuh dimulai benar-benar saya sendiri yang bangun karena yang tertarik tuh emang saya seperti itu. Berarti kan awalnya mulainya dari salon, Iya. kayak gunting rambut, Iya. curly gitu. Berarti untuk usahanya, untuk apa ya namanya, modal usahanya sendiri itu pribadi atau minjam gitu kak ke bank? Kalau pas awal usaha tuh benar-benar modal pribadi. Iya. Aku mau tahu nih, berarti lokasinya langsung di rumah ya? Iya benar, lokasinya di rumah karena yang memudahkan juga sambil ngurus anak juga dan waktunya kan bisa lebih fleksibel kalau di rumah. Oke. Apa saja sih layanan jasa yang ditawarkan di usahanya kakak ini? Kalau layanan jasa tuh tentu saja make up ya untuk saat ini. Terus juga make upnya bisa buat berbagai acara kayak kartinian, wisuda, acara adat, tari, dan juga pengantin. Terus kita juga sewa baju, ada baju pengantin, baju adat, terus baju wisuda seperti itu. Oke, untuk paketnya itu ada apa saja yang tersedia untuk pelanggan? Kalau untuk paket kami tuh tersedia ya tentu aja paket wisuda. Terus kalau pengantin kita tuh ada kayak paket make up aja, terus juga ada paket yang include sama baju atau sama keluarga. Nah, ini kan kalau kita lihat usaha yang seperti ini tuh banyak kompetitornya ya Kak Ika. Nah, dari kakak sendiri nih, menurut kakak sendiri, keunggulan dari usaha ini dibanding kompetitor lain itu apa tuh Kak? Kalau menurut saya sendiri mungkin dari kalau adat ya, kalau misalkan adat kan ini udah berjalan lama banget ya dari 1980. Tentu aja kayak pakemnya mungkin lebih unggul karena yang saya lebih ya lebih paham karena sudah menjalani usaha ini lebih lama dibanding mungkin MUA baru itu kayak dia belum terlalu mengenal lebih jauh tentang adat seperti itu. Kalau untuk menentukan harga nih Kak, yang dari per paket itu, tadi itu bagaimana dari sistemnya Kakak? Kalau untuk harga, saya menentukan dari
harga pasaran dan juga minat masyarakatnya juga seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Bu, bagaimana proses pelayanan dari awal hingga akhir booking sampai selesai acara? Kalau dari awal booking biasanya orang ada yang datang langsung, ada yang by WA atau DM. Terus selanjutnya bisa kayak mesen tanggal. Terus untuk bookingnya bisa di DP dulu kayak 50%-nya. Habis itu datang langsung pick up. Kalau misalkan untuk rias pengantin eh, eh, setelah datang gitu biasanya ada diskusi juga. Terus DP ada sesi fitting juga bisa 2 kali sebelumnya yang untuk milih baju sama untuk seminggu sebelum acara. Terus juga setelah itu untuk sampai selesainya biasanya untuk pelunasan bisa pas acara atau H+1 acara. Berapa jumlah karyawan atau tim yang terlibat dalam usaha? Kalau untuk karyawan kita ada sekitar 15 orang. Nah itu tuh biasanya dibagi juga misalkan sehari ada 2 lokasi itu dibagi seperti itu. Bagaimana pembagian tugas dalam tim tersebut? Misalkan dalam satu lokasi tuh kita ada 5 tim. Nah untuk 4-nya itu biasanya bisa make up. Nah yang satunya itu sebagai asisten kayak untuk hairdo ataupun untuk hijab gitu seperti itu biasanya. Bagaimana cara mengelola stok busana dan perlengkapan? Untuk mengelola stok busana biasanya tuh kita catat masih manual banget, masih di buku kita catat untuk kayak tanggal pengambilannya kapan dan tanggal pengembaliannya itu kapan. Kalau misalkan sudah lama juga akan kami hubungi orang yang nyewa bajunya untuk pengembaliannya. Apakah biasanya terjadi kendala dalam operasional sehari-hari jika ada komunitas? Kalau kendala mungkin kalau dalam acara wedding biasanya kayak ada yang barang ketinggalan seperti itu sih biasanya. Kalau kendala dalam penyewaan mungkin ya itu pengembalian bajunya kayak biasanya lama banget, mungkin orangnya sibuk atau gimana seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak Naira, bagaimana sih cara kakak nih mempromosikan usaha ini? Kalau untuk promosi kita biasanya udah melalui media sosial juga kayak TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Tapi yang paling efektif itu di WhatsApp Story biasanya. Oke, berarti platform yang digunakan saat ini tuh ada WhatsApp, Instagram. Iya. Oke. Terus bagaimana sih Kak cara kakak nih atau eyangnya kakak menjaga kepuasan bagi pelanggannya? Kalau menjaga kepuasan biasanya kami tuh setelahnya ya menanyakan dulu apakah sudah sesuai request atau ada yang perlu direvisi seperti itu. Terus juga kalau misalkan pengantin biasanya ada requestan baju itu biasanya ya dibantu dicariin dengan apa yang diinginkan seperti itu. Oke, kalau pelanggan itu biasanya kebanyakan datangnya atau tahunya dari sosial media atau dari mulut ke mulut? Mungkin balik lagi karena ini usahanya udah lama banget, jadi lebih banyak yang datang dari mulut ke mulut, kayak misalkan ibunya nikah terus nanti anaknya nikahnya di sini lagi atau saudaranya nikahnya di sini lagi seperti itu. Oke, berarti maupun Iya. Nah, kalau untuk dalam 1 bulan nih Kak, biasanya berapa banyak sih pelanggan yang menggunakan jasa layanan itu dari digabung aja Kak, dari wisuda, anak kecil, nikah? Kalau dalam sebulan tuh rata-rata sekitar 20 orang sih yang make up.
itu khusus buat make up aja? Iya, kalau misalkan pengantin biasanya tuh dalam sebulan ada 1 atau 2 pengantin. Seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Untuk tantangan terbesar nih Kak, selama menjalankan usaha ini tuh apa? Ya mungkin balik lagi kayak banyak MUA baru dengan style-stylenya yang beda-beda. Terus kayak pengantin kadang-kadang mau ya requestan MUA lain, itu tantangan juga. Terus juga kayak bajunya sekarang kan semakin modern gitu bajunya, terus juga semakin cepat perkembangannya, terus udah ada itu udah ada model lain aja. Nah itu yang untuk mengikutinya kayak perlu modal lagi seperti itu. Untuk penurunan pelanggan, Kakak pernah mengalaminya? Kalau iya, bagaimana mengatasinya? Kalau untuk penurunan pelanggan pernah pada saat COVID. Pada saat itu ya benar-benar nggak ada yang make up ya, karena ya kita juga di karantina. Jadi benar-benar pas COVID itu terjadi penurunan yang drastis. Untuk cara mengatasinya Kak? Untuk cara mengatasinya ya kami berproses dengan kayak mempromosikan, kayak kalau misalkan ada yang make up langsung kami buat story seperti itu. Nah, untuk resiko nih Kak, apa saja sih yang sering terjadi selama Kakak menjalankan usaha ini? Mungkin untuk resiko yang sering terjadi itu kayak pelanggan telat dalam pembayaran. Jadi udah H+1 atau H+ berapa, tapi masih belum bayar untuk pelunasan. Sejauh ini menjalankan usaha, apakah ada ide untuk melakukan inovasi baru untuk mengembangkan usaha? Kalau inovasi baru mungkin mau ini sih, mau buat kayak lebih sering-sering buat konten di TikTok atau Instagram untuk lebih meningkatkan brand awareness dari Heri Salamina seperti itu. Bagaimana cara mengikuti tren yang selalu berkembang? Contohnya tren makeup, fashion, dan Kalau mengikuti tren make up, pastinya kita update skill lagi, kayak mengikuti kelas lagi, dan juga latihan lagi untuk mengikuti make up modern, tapi tetap pada pakemnya seperti itu. Oke, sekian mungkin wawancara kami semua kepada Kak Naira, cucu dari pemilik Heri Salamina langsung. Mungkin kita izin Kak mau ngeliat kayak bajunya. Terus tadi aku lihat di depan ada manekin gitu. Aku izin. Oke, Thank you Kak Naira. thank you juga.